Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yang lebih aneh dari pakaiannya adalah matanya. Matanya tampak seperti diselimuti lapisan kabut, dan jika Anda melihat melewatinya, Anda akan menemukan lapisan kabut lagi, lalu lapisan kabut lainnya, lalu lapisan kabut lainnya, seolah-olah ada seluruh dunia yang tersembunyi di balik matanya. Tak hanya itu, matanya pun aktif menggelitik rasa penasaran sehingga korbannya semakin terjerumus ke jurang yang dalam. Sebelum mereka menyadarinya, mereka akan kehilangan semua alasan dan alasan mereka. Yunche segera membuang muka. Jelas bahwa energi jiwa adalah kultivasi utama pria itu, dan statusnya juga tidak biasa. Sayang sekali Yunche kehilangan minat padanya terlalu cepat. Itu karena tingkah laku dan tatapan pria itu terlalu familiar baginya. Langkah kakinya lambat dan santai. Matanya setengah terbuka seperti sedang setengah tertidur. Siluet, bebatuan dan bangunan aneh melintas di pandangannya, tapi mereka tidak bisa berlama-lama di matanya bahkan sedetik pun. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini, baik hidup maupun mati, tidak pantas untuk dilihat matanya. Bibirnya melengkung menyeringai. Alisnya berkerut sedemikian rupa sehingga memperjelas bahwa dia hanya merasa jijik dan muak terhadap dunia ini. Dia bertindak seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi untuk memeriksa manusia rendahannya, dan ekspresinya secara praktis mengatakan, dunia ini sangat beruntung karena saya berkenan menganugerahkannya dengan kehadiran saya. Alasanku mengalihkan pandanganku adalah karena setiap orang, setiap benda, setiap batu bata, dan setiap ubin di dunia ini hanya akan menodai kebangsawananku. Hehe, ini dia lagi, pikir Yunche sambil bersantai. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan kekurangannya dan menyombongkannya. Pria perak ini pastilah begitu tidak berarti dan tertindas di dunianya sendiri sehingga dia tidak punya pilihan selain turun ke tingkat yang lebih rendah untuk memuaskan hasratnya yang sakit dan keinginannya akan kemuliaan. Jika dia benar-benar seorang super jenius atau orang yang sangat bergengsi, dia tidak perlu datang ke sini untuk mencari orang untuk mencium kakinya. Tampaknya orang-orang seperti dia ada di seluruh alam dan bahkan alam semesta. Yunche sudah lama bosan dengan hal semacam itu. Selama dia menghindari menarik perhatiannya, tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia cukup yakin orang ini tidak ada hubungannya dengan alam Dewa Kilin. Dia berdiri terlalu tinggi di tiang totem untuk mempedulikan hal-hal seperti itu. Yunche menarik pandangannya dan perlahan pergi. Sayangnya, dia sekali lagi berhenti hanya 10 napas kemudian. Tapi itu bukan karena pria perak itu. Matanya tampak seperti puncak bintang dan bulan paling terang. Cahaya yang melampaui mimpi dan imajinasi terliar mengalir di matanya. Dialah satu-satunya kaca di alam semesta yang tercemar ini, satu-satunya bintang yang membawa harapan bahkan di malam paling gelap sekalipun. Matanya sedemikian rupa sehingga dia memperhatikan penampilannya sedetik kemudian. Dia mengenakan pakaian putih berenda yang dibuat khusus agar sesuai dengan bentuk tubuhnya. Itu memiliki kualitas dan penjahitan tertinggi. Namun, tidak ada keraguan dalam benak Yunche bahwa gadis itulah yang menonjolkan pakaiannya hingga tingkat yang mustahil, bukan sebaliknya. Dia berjalan sendirian di istana yang layu dan kekuningan ini. Kiprahnya tidak istimewa, tapi entah kenapa dia mengingatkannya pada kupu-kupu yang menari di taman bunga. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin seperti bintang obsidian. Dia tahu dia masih remaja. Meski kerudungnya menutupi separuh wajahnya, kulit yang tidak ditutupi tampak seputih salju pertama dan berkilau seperti buah. Bahkan alisnya yang halus dan halus dipenuhi dengan semacam semangat.
Dia tidak bisa melihat seluruh wajahnya, tapi betapa sedikit yang dia lihat, tidak mungkin, dia secantik Sensi dan tak terlupakan seperti Qianye Yinger. Yunce memaksa dirinya untuk membuang muka. Sejak dia menerima ingatan penuh Ciwu Yao, cara dia mengukur orang lain juga menjadi seperti miliknya. Sederhananya, dia bisa melihat melalui mata mereka dan mengetahui warna jiwa mereka. Peringatan Ciwu Yao terasa seperti kemarin. Dia tidak pernah melupakan tujuannya, atau lebih tepatnya, misinya untuk datang ke Abyss. Itu sebabnya dia memastikan untuk membungkus hati dan jiwanya dalam sejuta belenggu. Emosi eksternalnya mungkin berfluktuasi, tetapi tidak ada yang bisa melihat melalui mata dan jiwanya. Namun, gadis itu telah menembus semua pertahanan mentalnya dan meninggalkan lautan bintang yang berkilauan di hatinya. Dan dia bahkan tidak berusaha. Jika dia membiarkannya, dia pasti akan menjadi keterikatan lain yang tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Itulah sebabnya dia mengerahkan tekadnya dan dengan kejam mengukirnya dari pikirannya. Apapun yang dapat membangkitkan emosinya dan mengganggu keinginannya seharusnya tidak ada. Tidak lama kemudian dia berjalan melewati gadis itu. Dia tidak lagi ada dalam visinya. Lalu, langkah kaki Yunce melambat untuk ketiga kalinya. Itu karena gadis itu langsung menuju ke pria perak tadi. Badai muncul di dalam kepalanya. Gadis itu tampak berusia paling banyak 18 tahun, namun auranya menandai dia sebagai praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah. Jurang pemisah antara alam master ilahi dan alam kepunahan ilahi adalah jurang pemisah antara makhluk fana dan setengah dewa. Praktisi Abyss yang tak terhitung jumlahnya telah dibingungkan oleh jurang pemisah ini untuk selamanya. Mengetahui hal ini, sangat mengejutkan bahwa gadis ini, yang juga seorang remaja telah mencapai alam ini. Bakatnya, kultivasinya, kecantikannya, matanya. Tidak hanya itu, dia tampak sama sekali tidak ternoda oleh debu jurang. Tidak, dia yakin dia bahkan tidak tersentuh olehnya. Ini adalah keturunan pertamanya ke dunia fana, pikir Ye King. Latar belakang, cinta, dan sikap protektif seperti apa yang diperlukan untuk mengasuh gadis tanpa celah di Abyss. Mungkinkah dia semakin melambat? Untuk pertama kalinya sejak kekuatan mengerikan itu muncul, dia melepaskan persepsi spiritualnya tanpa suara. Pria perak itu mengingatkannya pada seseorang. Kembali ke Flowing Cloud City, ketika dia masih cacat, ada seorang pria bernama Xiao Kuangyun dari Sekte Xiao. Terlepas dari perbedaan bidang dan latar belakang mereka, dia tidak melihat perbedaan antara pria perak dan Xiao Kuangyun. Baik pengalamannya maupun pengalaman Ciwu Yao sepakat dalam hal ini. Di sini, di dunia ini, manusia perak tidak perlu mematuhi aturan dan belenggu yang biasa dia gunakan untuk mengikat dirinya sendiri. Dia bisa melepaskan isi hatinya. Oleh karena itu, kecerdasannya kemungkinan besar akan menurun. Lagi pula, mengapa seorang bangsawan seperti dia harus berhati-hati terhadap apapun di alam rendahan ini? Dengan mengingat hal itu, bagaimana reaksinya ketika bertemu dengan gadis itu? Manusia perak itu harus berasal dari tempat yang tinggi. Dia dijaga oleh seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari Mo Beichen. Alam Dewa Qilin juga sudah dekat. Secara logika, ini adalah waktu terburuk untuk memulai sesuatu. Rasa aman dan harga dirinya mulai mengobarkan perang besar di dalam pikirannya. Benar saja, pria perak itu melihat gadis itu. Pria itu telah bertindak seperti seorang kaisar ilahi yang sedang memeriksa rakyatnya selama ini, tetapi saat dia menatap wanita itu, kakinya tiba-tiba terhenti, ekspresinya tiba-tiba berubah sekaku patung,
dan matanya semakin melebar, lagi hingga bola matanya terancam lepas dari rongganya. Dia telah menyaksikan keindahan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan haremnya sendiri berjumlah beberapa ribu. Sejauh ini, semua orang yang dia lihat di alam Qilin Abyss hanya menimbulkan rasa jijik dalam dirinya. Namun ketika dia melihat gadis bercadar itu, dia seperti kehilangan jiwanya dalam sekejap. Gadis itu menatap pria perak itu dari sudut matanya sejenak sebelum membuang muka. Dalam waktu singkat dia memasuki dunia fana ini, dia sudah terlalu sering menyaksikan reaksi seperti itu. Itu membuatnya menyadari betapa spektakuler penampilannya. Badai pasir dan debu jurang telah mengganggu persepsi rohaninya sampai batas tertentu, dan bibinya tidak bersedia memberinya bimbingan apapun. Jadi, dia tetap berada di dalam badai pasir hampir seperti dia sedang kesal sampai hal itu tidak lagi mempengaruhi persepsi spiritualnya. Baru setelah itu dia keluar dari sana dan memasuki istana fana yang dikenal sebagai alam jurang Qilin. Karena tubuhnya, dia selalu dijaga oleh pelindungnya dengan sangat hati-hati. Terlebih lagi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Tanah Suci, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia di sekitarnya. Dia sangat penasaran, secara halus. Selama ini, tatapan pria perak itu terpaku pada tubuh gadis itu seperti lem. Dia tidak tahu betapa jeleknya penampilannya saat ini, dan dia tidak peduli. Baru setelah gadis itu berada jauh sekali dia akhirnya mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan menyadari bahwa dia benar-benar telah membungkukkan dirinya 108 derajat untuk menatap gadis itu. Tidak kusangka gadis seperti itu bisa ada di tempat seperti ini. Suaranya sepertiga bersemangat, sepertiga terkejut, dan sepertiga rindu. Dia juga tanpa sadar meregangkan dan menekuk jari-jarinya. Saya tahu itu ide yang bagus untuk keluar sesekali. Siapa sangka permata seperti dia akan ada di tempat seperti itu. Kamu bukan penghuni alam jurang Qilin, kan? Suara halus itu dimulai di belakangnya dan berakhir di depannya. Itu karena pria perak itu telah pindah ke depannya. Matanya berkabut, dan bibirnya membentuk senyuman sempurna. Postur anggunnya misterius namun berbahaya, dan banyak sekali wanita yang pingsan di hadapannya. Dia memegang kipas lipat dengan rumbai perak di ujungnya. Mengatakan dia tampan dan menarik adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Faktanya, pria perak itu jauh lebih bangga dengan penampilannya dibandingkan latar belakangnya. Gadis itu menghentikan langkahnya tetapi tidak memperhatikannya dengan cermat. Dia menjawab dengan wajar, "Saya tidak berasal dari sini, iya." Suaranya begitu acuh tak acuh hingga hampir tanpa emosi, tapi masih sangat merdu. Pria perak itu tersenyum. "Kebetulan sekali, aku juga bukan dari sini. Karena kita berdua sendirian, kenapa kita tidak bepergian bersama?" "Tidak, terima kasih." Gadis itu segera menolaknya dan bersiap untuk pergi. "Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk menyampaikan pendapatku terlebih dahulu?" Pria perak itu bergeser lagi, dan kali ini dia hanya berjarak 10 langkah darinya. Matanya bersinar dengan nafsu yang nyaris tidak terkendali saat dia membuka kipas lipatnya dan mengipasi dirinya sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbahaya dan jahat. Anda mungkin berada dalam bahaya jika bepergian sendirian. Gadis itu mengabaikannya, tapi saat dia bersiap untuk pergi, alisnya yang berbentuk bulan sabit tiba-tiba mengerut menjadi kerutan kecil. Kipas lipat itu beriak dengan riak jiwa yang jahat, dan tanpa suara menyerang lautan jiwanya. Tidak hanya itu, dia pernah melihat ini sebelumnya. Bulan-bulan hangat di pupilnya berubah menjadi bintang yang sangat dingin. Dia jarang mengucapkan kata-kata kasar dalam hidupnya, tapi kali ini, dia berkata,
sebaiknya kamu menyingkir, kalau tidak. Ancaman tersebut tidak diungkapkan. Atau yang lain, apa? Pria perak itu tertawa. Dia tahu bahwa gadis seperti dia tidak mungkin berasal dari latar belakang biasa, tapi terus kenapa? Tidak peduli apa latar belakangnya, tidak mungkin itu lebih hebat dari latar belakangnya. Dia terus mengayunkan kipas lipatnya sambil berjalan mendekat ke arah gadis itu. Pada jarak ini, riak jiwa yang dia keluarkan terlihat dengan mata telanjang. Ini pertemuan pertama kami, dan saya merasa seperti telah melihat bintang dalam hidup saya. Saya akan menyesal selamanya jika saya tidak berkenalan dengan Anda, dan hanya itu yang saya inginkan, menjadi kenalan Anda. Suaranya juga dipenuhi riak jiwa. Faktanya, semua yang dilakukannya mampu menangkap pikiran seseorang tanpa jejak. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang berada di alam kultivasi yang sama dengannya, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengganggu hati dan jiwa mereka. Itu karena seni jiwa yang dia kembangkan adalah seni jiwa terhebat di jurang maut. Dia mengangkat tangannya. Dia mencoba meraih pergelangan tangan gadis itu. Pada saat inilah kehadiran yang lemah namun sangat bodoh terjadi di antara mereka berdua. "Enyah!" teriak Yunce sambil menghadang di depan gadis itu. Api membubung dari tubuhnya dan menghalangi pandangan dan aura pria perak itu. "Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia menyuruhmu menyingkir." Pria perak itu memicingkan matanya dan memeriksa Yunce sekali. Lalu, bibirnya membentuk cibiran samar. Dia tidak marah atau kesal karena seseorang mengganggu kesenangannya. Dia hanya melihat badut bodoh dengan simpati dan keceriaan yang jahat. Sambil memperhatikan pria perak itu dengan saksama, Yunce berkata kepada gadis di belakangnya, "Kamu harus berhati-hati, Kak. Dia seorang bejat yang jelas-jelas mempunyai rencana jahat padamu. Aku akan mengulur waktu untukmu, jadi larilah sekarang." Bibir gadis itu sedikit terbuka. Apa dia baru saja memanggilku kakak? Jika hidup hanya tentang pertemuan pertama, maka mungkin aku tidak akan menghancurkanmu. Mungkin kamu tidak akan membenciku selamanya. Seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan adalah plot yang sangat klise dan dibuat-buat, tapi tidak ada yang bisa menyangkal kegunaannya terutama terhadap seorang gadis lugu yang belum pernah mengalami dunia sebelumnya. Semakin murni jiwa, semakin mudah meninggalkan kesan, dan kesan pertama adalah yang paling sulit dihilangkan. Sementara itu, pria perak itu menganggap ini sebagai tontonan yang lucu. Pria muda itu adalah seorang Divine Sovereign puncak dan mungkin ahli dalam Kilin Abyss Realm, tapi sebelum dia tidak lebih dari seorang badut yang memohon agar wajahnya ditampar. Dia sama sekali tidak tahu siapa yang dia hadapi. Dunia luar sungguh menyenangkan dan menarik. Dan dari mana asalmu, cacing? Pria perak itu bertanya. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap pemuda itu. Cacing. Namun seringai Yunce bahkan lebih menghina daripada senyumnya. Seperti yang diharapkan, hanya seekor cacing yang akan melihat orang lain sebagai cacing. Baumu sangat busuk sehingga aku bisa mencium baumu dari jarak 5 kilometer. Sudut bibir gadis itu melengkung seketika. Yunce tidak pernah kalah dalam perang verbal, dan orang yang menghina datang kepadanya secara alami seperti bernapas. Namun bagi gadis yang tumbuh di lingkungan yang sangat terisolasi, itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saya tidak menyangka Anda bisa memarahi orang seperti ini. Wajah pria perak itu menjadi sedikit gelap. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Yunce meningkatkan intensitas apinya dan berkata, "Sekarang pergilah. Hatimu jahat, dan kamu menggunakan kekuatanmu untuk menganiaya orang lain.
Jika ada satu orang yang harus dikeluarkan dari abis, itu adalah orang seperti Anda, orang yang hatinya penuh dengan kekotoran. Seolah baru menyadari bahwa gadis itu masih berdiri di belakangnya, Yunce kemudian menoleh ke belakang dan menambahkan nada mendesak pada suaranya, "Tunggu apa lagi? Pergi!" Ha, ha 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 ha. Pria perak itu tertawa. "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Yunce nyaris tidak menahan keinginan untuk memutar matanya. Bahkan garis mereka pun persis sama. "Kau menyuruhku tersesat." Ketika pria perak itu melipat kipasnya, riak-riak aneh mulai muncul di sekitar wajahnya. "Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa hanya satu jari yang aku perlukan untuk membuatmu berlutut sampai kamu mati? Apakah begitu?" Api di tangan Yunce bertambah panjang hingga 3 meter. "Dan jika kamu tidak tersesat, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berlutut lagi." Gadis itu diam-diam menjulurkan lidahnya, tapi dia jelas ingin melihat kemana arahnya. "Sangat baik." Pria perak itu mengangkat satu jari dan membengkokkannya ke bawah. Lutut Yunce langsung jatuh ke tanah. Gadis itu mengerutkan kening dan membentuk pedang di ujung jarinya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yunce entah bagaimana menghentikan lututnya untuk menekuk. Tidak hanya itu, dia perlahan-lahan bangkit kembali ke ketinggian maksimalnya. Kejutan muncul di wajah gadis itu. Apakah dia baru saja menolak tekanan jiwa pria itu, sebagai Divine Sovereign? Keheranan yang sama terlihat di wajah pria perak itu sebelum digantikan oleh kerutan. Kali ini, cahaya aneh di matanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. "Berlutut." Namun, suara mengerikan itu tidak datang dari lutut Yunce. Itu adalah suara giginya patah karena pengerahan tenaga. Badannya gemetar, wajahnya berkerut, dan keringat mengucur di kepalanya seperti air terjun. Jelas terlihat bahwa dia sangat kesakitan. Namun, kedua kaki dan tulang punggungnya tetap lurus seperti anak panah. Api merahnya juga tetap menyala. Bahkan, dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan tangannya ke belakang dan mengeluarkan hembusan udara untuk mendorong gadis itu menjauh. "Pergi, sekarang." Pria ini sangat berbahaya. Gadis itu terdiam. Sekali lagi pria perak itu terdiam, tapi kali ini kemarahanlah yang menguasai wajahnya. Cahaya kekerasan melintas di matanya. Tapi tepat sebelum dia bisa meningkatkan energi jiwanya, suara robekan tiba-tiba menembus udara. Garis biru muncul antara pria perak dan Yunce, memotong ruang itu sendiri dan tekanan jiwa. Sambil memegangi dadanya dan gemetar hebat, Yunce mundur dari pria perak itu dan menatap gadis itu dengan tatapan sangat terkejut. Pria perak itu juga terhuyung mundur dan kehilangan fokus untuk sesaat. Namun, dia dengan cepat memulihkan keceriaannya setelah menatap gadis itu sebentar. "Tidak buruk. Tidak kusangka kamu bisa memotong benang jiwaku dengan niat pedangmu. Tidak buruk sama sekali." Kali ini, gadis itu yang melangkah ke depan Yunce. Cahaya pedang menonjol dari ujung jarinya, dia bergumam pada dirinya sendiri dan pria perak itu, menghukum kejahatan juga merupakan bagian dari pengalaman. Kejahatan, hehehe, hahaha. Pria perak itu menegakkan punggungnya sambil tertawa dengan arogan. "Apakah kamu tahu siapa aku, nak?" Gadis itu menjawab, "Nama keluargamu adalah Meng." Yunce terkejut. Senyuman pria perak itu menegang sesaat sebelum berubah menjadi kerutan. "Bagaimana kamu tahu? Cara Anda menyalurkan energi jiwa Anda sangat mirip dengan Meng Jianxi. Aura luar kalian juga sangat mirip." Gadis itu menjawab dengan acuh tak acuh dan langsung, "Oleh karena itu, kalian berdua mungkin memiliki hubungan dalam beberapa hal." Untuk pertama kalinya,
pria perak itu pucat pasi. Dia benar-benar kehilangan kendali atas ekspresinya ketika mendengar nama Meng Jianxi. Kamu, suara pria perak itu berubah. Kamu kenal adik laki-lakiku. Adik laki-laki. Mata berbintang gadis itu berputar-putar sebagai cara untuk menyerang secara verbal pria perak itu terpikir olehnya. Meng Jianxi akan sangat tidak senang jika dia mendengar caramu memanggilnya. Bagi orang luar, ancamannya sepertinya tidak berdaya. Namun, pria perak itu tampak gemetar seolah dia baru saja memukulnya. Oh, aku tahu. Gadis itu tiba-tiba teringat sesuatu. Jika kamu adalah kakak laki-laki Meng Jianxi, maka namamu pasti Meng Jianzhu. Kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaan Meng Jianzhu saat ini. Nafsunya, kesombongannya, kepercayaan dirinya, mereka semua lenyap di balik keterkejutan yang luar biasa. Siapa kamu? Siapa kamu? Pada saat itulah siluet abu-abu tiba-tiba turun dari langit dan mendarat tepat di sebelah pria perak itu. Di saat yang sama, aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka semua. Yun Ce segera menatap siluet abu-abu itu. Aura menakutkan yang dia rasakan sebelumnya datang darinya. Siluet abu-abu itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut pendek, janggut panjang, dan wajah kaku. Dia mengenakan jubah abu-abu. Dia tidak lain adalah pelindung pria perak itu. Namun, pelindung itu seharusnya tidak muncul di sini. Terlebih lagi, dia menarik tekanannya sebaik mungkin seolah takut dia akan mengganggu sesuatu, atau seseorang. Meng Jianzhu tidak menyangka lelaki tua itu akan muncul sama sekali. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika lelaki tua itu meraih lengannya dan berkata, "Kita harus pergi." "Apa? Diam. Ayo pergi." Terjadi ledakan energi yang sangat besar, dan keduanya menghilang dari pandangan hanya dalam sekejap mata. Gelombang kejut yang disebabkan oleh praktisi mendalam alam kepunahan ilahi seharusnya membuat mereka terpesona, namun tidak sampai menyentuh Yun Ce atau gadis itu. Seolah-olah lelaki tua itu dengan hati-hati mengendalikan ledakannya. Yun Ce diam-diam menarik pandangannya. Orang tua itu adalah seorang praktisi mendalam bahkan melebihi Mo Bei Chen, tetapi pada saat itu, dia bertindak tidak berbeda dengan anjing yang dicambuk. Dia melirik sekilas ke sampingnya. Dia pikir inilah masalahnya. Bukan saja dia sangat cantik, dia juga jelas terlindung dan terlindungi secara ekstrim. Mengetahui hal ini, tidak mungkin dia tidak memiliki pelindungnya sendiri. Alasan dia tidak merasakan siapapun sama sekali hanyalah karena pelindungnya sangat kuat. Dia benar-benar tidak cukup kuat untuk merasakannya. "Apa kamu baik-baik saja?" Gadis itu bertanya sambil menatap pria yang ceroboh namun penuh tekad dengan matanya yang terlalu indah. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengobati luka jiwanya. Bagaimanapun, itulah tekanan jiwa Meng Jianzhu yang dia tahan. Dia mungkin menolaknya, tapi dia pasti terluka, bukan? Yun Ce bangkit. Meskipun kulitnya pucat, dia menjawab dengan datar, "Saya baik-baik saja." "Sepertinya kamu akan baik-baik saja meskipun aku tidak ikut campur dalam urusanmu. Terima kasih atas bantuanmu, kakak, dan selamat tinggal." Dia memberinya senyuman terakhir dan pergi begitu saja. Gadis itu tanpa sadar mengangkat tangannya sedikit. Dia pergi begitu saja. Bukan saja dia tidak berbalik, dia juga bergerak semakin cepat. Tidak lama kemudian mereka tidak bisa merasakan aura satu sama lain lagi. "Bibi, laki-laki ini benar-benar, sungguh istimewa," kata gadis itu setelah akhirnya menemukan kata yang dicarinya. "Kamu selalu memperingatkanku untuk berhati-hati terhadap semua orang di sekitarku karena kamu yakin mereka semua menyimpan motif tersembunyi, tapi pria itu."
Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membantuku sampai pada titik di mana dia melukai jiwanya, namun dia pergi tanpa sepatah kata pun setelah bahayanya berlalu. Lupakan motif tersembunyi, dia bahkan tidak menanyakan namaku. Saya tahu masih banyak orang baik di dunia ini. Dia menyatakan dengan senyum cerah di wajahnya. Ada banyak hal yang bisa dia katakan tentang kejadian itu, tapi sepertinya itu tidak penting baginya sedikit pun. Sebaliknya, dia memilih untuk berbicara tentang Yun Che. Dunia memiliki 100 fasad, dan umat manusia memiliki 1000 wajah. Sebuah suara singkat terdengar di dalam hatinya, tidak mengherankan bahwa Anda akan bertemu seseorang yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan konvensional sesekali. Lebih penting lagi, satu pertemuan saja tidak cukup untuk mengambil kesimpulan. Aku mengerti, jawab gadis itu sambil tersenyum. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Kamu harus pergi. Gadis itu berpikir sejenak, tapi Bibi, alam Dewa Kilin tempat Kilin terakhir berada akan segera dibuka, dan hanya dibuka setiap 600 tahun sekali. Akan sangat disayangkan jika kita melewatkannya. Lakukan sesukamu, kata suara singkat itu. Ini adalah ujiannya, jadi dialah yang berhak mengambil keputusan sendiri. Saat ini, gadis itu ditarik ke segala arah oleh setiap hal baru yang dilihatnya. Akan menjadi kontraproduktif jika menekan rasa penasarannya. Tentu saja, seseorang harus menanggung akibat dari tindakan mereka, dan dia telah memperingatkan gadis itu bahwa batasan di sekitar alam Dewa Kilin ditetapkan oleh Raja Neraka. Ini berarti dia tidak akan bisa membantunya jika dia memilih untuk memasuki alam Dewa Kilin. Tidak sampai Yun Che berada jauh sekali dia akhirnya membiarkan ekspresinya kembali normal. Hampir seketika, alisnya perlahan mengerut menjadi kerutan. Meng. Nama keluarga itu segera mengingatkannya pada Bupati Ilahi yang bermarga Meng. Kerajaan Dewa Dreamweaver, Bupati Ilahi tanpa mimpi, Meng Kongchan. Praktisi mendalam kerajaan Dewa Dreamweaver adalah ahli dalam mengembangkan jiwa. Deskripsi Chi Wuyao tentang kerajaan Dewa Dreamweaver meninggalkan kesan yang cukup dalam dirinya. Menggabungkan semua petunjuk, tampaknya pria perak bernama Meng Jianzu adalah putra dari Bupati Ilahi tanpa mimpi. Mengetahui hal ini, sangat masuk akal kalau dia akan dilindungi oleh setengah dewa. Kalau begitu, gadis yang telah menakuti setengah dewa hingga melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Gadis itu menyebutkan nama lain, Meng Jianxi. Meng Jianzu adalah putra dari Bupati Ilahi, namun dia terlihat sangat waspada ketika mendengar nama adik laki-lakinya. Ini berarti Meng Jianxi paling mirip nama putra Ilahi Dreamweaver sendiri. Gadis itu menyebut namanya tanpa rasa khawatir apapun. Seolah-olah dia baru saja menyebut teman sebayanya. Kalau begitu, dia pasti. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika dia mengingat seseorang yang dikatakan Chi Wuyao kepadanya sebelumnya. Omong-omong, sebagian besar informasi yang berhasil saya peroleh dari jiwa Mo Bei Chen yang hancur adalah sebagian dari ingatan terdalamnya atau pengetahuan umum yang meresap ke alam bawah sadarnya. Segala sesuatu yang lain begitu kabur sehingga aku bahkan tidak bisa mengidentifikasi jejak keempat imam besar, sesuatu yang seharusnya bisa dia identifikasi secara sekilas. Namun, ingatannya tentang Putri Ilahi penghancur surga sangat dalam. Sebenarnya, itu cukup dalam sehingga saya bisa melihat garis besarnya dengan jelas. Apakah kamu menyarankan bahwa dia dan Putri Ilahi penghancur surga adalah? Tentu saja tidak. Mo Bei Chen mungkin seorang ksatria neraka, tapi tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan Putri Ilahi. Dia hanya melihatnya sekilas ketika dia melakukan perjalanan ke Tanah Suci dari jauh.
Hanya sekilas itu yang diperlukan untuk mengukir kenangan permanen di jiwanya. Mata Yun Ce berkedip kaget dan sadar. Mungkinkah dia, putri ilahi penghancur surga dari kerajaan dewa penghancur surga? Dia berbalik dan menatap langit di kejauhan. Jika dia benar, maka pertaruhannya telah membuahkan hasil jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Ia hanya bisa berharap benih kecil ini akan menghasilkan bunga yang indah. Di luar istana kekaisaran, dua pria menerobos ruang dengan kecepatan yang gila, sedemikian rupa sehingga wajah Meng Jianzhu terluka. Energi mereka yang dalam bergemuruh seperti guntur. Dia bertanya, "Apa-apaan ini?" "Diam, sekarang bukan waktunya bertanya." Wajah lelaki tua itu tampak sangat muram. Faktanya, dia berharap dia memiliki kekuatan untuk menembus dimensi saat ini. Tiba-tiba, semua suara di telinganya lenyap. Bahkan pemandangan di depannya dengan cepat memudar warnanya hingga yang tersisa hanyalah biru tua. Perubahan yang tiba-tiba dan aneh ini membuat Meng Jianzhu benar-benar lengah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Namun lelaki tua itu, wajahnya berubah seputih hantu. Dia dengan cepat melambat hingga berhenti seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menyeretnya ke bawah. Dunia lenyap menjadi lautan biru. Yang tersisa hanyalah warna biru indah dan siluet seperti peri. Orang tua itu membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi entah mengapa dia tidak bisa mengatakan satu hal pun. Seolah-olah seseorang telah mencekiknya. Putra Meng Kongchan benar-benar unik. Suara siluet biru itu sedingin es. Jika dia tidak bisa mengajar putranya dengan benar, maka saya akan menggantikannya. Satu kilatan biru kemudian, lengan kiri Meng Jianzhu terlepas dari bahunya, dan dia berteriak.